Oke, kita bertemu lagi bagaimana kemarin buat slope sudah bisa, sekarang kita akan membuat foot plate. Nah, sebelum buat foot plate, tentu saja kita harus tahu foot plate itu ternyata ada beberapa bagian dari foot plate itu, tidak hanya foot plate-nya aja, ternyata ada kolomnya ini. Ya, namanya adalah kolom pedestal ya, kolom pedestal ini. Oke, ini. Nah, ini ada kolomnya ini. Kolom ke bawah ya. Kolomnya foot plate ini namanya pedestal. Ukurannya kita samakan saja, yaitu kolomnya pakai 15 30, kemudian di sini karena di sini nggak ada ukurannya ya, kita buat saja ini footplate-nya 80 80, tebalnya dibuat 30. Oke. Bagaimana cara membuat kolom pedestal dan footplate-nya ini? Caranya adalah seperti ini. Kayak kemarin waktu kita buat slope ya, gini di sini kita sudah struktur ya. Struktur kemudian di beam. Nah, sorry ya, struktur kemudian kita buat kolom. Nah, setelah kolom ini ya ini defaultnya juga sama, ternyata baja, berarti kita harus meload dulu ya. Kalau tadi ada family-nya silahkan load family, kalau tidak ada kita bisa lewat insert, kemudian di sini ada load Autodesk family. Dicari yang namanya adalah struktural kolom. Ini kita kembali lagi ke depan. Oke, cari yang namanya struktural kolom, bukan kolom ya. Di sini juga ada kolom nih. Kolom bukan ini ya, tapi yang struktural kolom. Oke, di struktural kolom cari juga yang namanya adalah sini. Di sini ada yang namanya konkret rektangular ya. Jangan yang square yang segi 4 ini ya. Konkret rektangular kemudian load. Nah, setelah load di sini seperti biasa kita edit dulu ya. Kita edit, kita duplicate, kita kasih nama pedestal. Pedestal 1530. Oke, jangan lupa di sini B-nya juga sama 15, H-nya juga sama 30. Apply, oke. Kemudian setelah itu kita edit tab lagi, sekalian kita duplikat juga, kita buat kolom K lantai 1 ya, K lantai 1 misalnya 15 30 juga sama. Oke, kita buat duplikat lagi juga kolom K lantai 2 ya. K lantai 2 ya, biar nanti ketika kita memberikan schedule material biar kebaca juga K lantai 2 1530. Oke, kemudian duplikat lagi kolom praktis KP 15 15. Oke, kemudian di sini diganti 15. Apply. Oke, ya ternyata kita sudah buat di sini ya. Ada beberapa ini, klik pedestal ke lantai 1, lantai 2, 5. Kita pilih yang pedestal. Pedestal, kemudian jangan lupa ya. Ya, ternyata kita posisinya di sini. Kita biasanya gini, kita akan membuat footplate pada lantai 1, karena kita pada lantai 1 ini jendelanya ya, depth-nya ya, depth turun sampai ke footplate seperti itu ya. Jadi nggak pakai angka, kita klikkan tempat di mana ada kolom-kolom yang ada, berarti kita lihat denahnya lagi, balik lagi ke denah lantai 1 di sini ya. Ini semuanya ada, ini ada. Oke, yang di bawah tadi ya. Oke, ini klik satu di ya, oke. Yang pas asnya juga nggak apa-apa, dan di sini juga sama, klikkan dulu aja ya, jangan khawatir, klikkan pas asnya saja, oke. Di sini lu nanti meleset Pak, tidak apa-apa, klikkan dulu, di sini juga sama, klikkan dulu ya, kemudian di sini juga sama, klikkan dulu. Tadi di sini sudah ada belum? Klikkan dulu ya, double ya tadi ya, kemudian di sini klikkan dulu. Oke, kemudian juga sama, saya klikkan dulu di sini. Oke. Kemudian di sini juga sama, saya klikkan dulu. Ini juga sama, saya klikkan dulu. Oke, kemudian di sini enggak ada. Oke, di sini saya klikkan dulu sini, ini saya klikkan dulu sini. Kemudian ini saya klikkan dulu sini. Oke. Saya klik modify lagi. Nah, kita lihat 3 dimensinya ya. Ternyata sudah ada ya. Ya, ini sudah ada ini. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita cek
Lalu bagaimana? Ternyata posisinya salah ini. Ini harus rata dengan ini, ya. Sesuai dengan gambar kolom yang ada. Ya, caranya bagaimana? Sama AL gitu kan. Klik yang benar, klik yang mau diratakan. Klik yang benar, klik yang mau diratakan. Klik yang benar, klik yang mau diratakan. Lupa kok kolomnya nggak kelihatan. Kenapa? Oke. Kalau nggak kelihatan kolom pedestalnya, kita kembali ke view range ini tadi. Pokoknya kalau kita nggak kelihatan apa yang kita buat, posisinya adalah kita cari di view range-nya ini, free view range-nya ini di bottom-nya ini. Posisinya di bottom ini. Ternyata di bottom-nya ini kita harus, karena 0, lantai 1 00, bottom-nya coba kita turunkan 30. Ya, bottom oke, kita apply, kita oke. Coba nanti. Tadi sudah kliknya di sini nih. Di wireframe. Ya, di wireframe ya. Di wireframe-nya ya. Jangan lupa nih view-nya di wireframe agar nanti ini muncul. Muncul pada tampilannya nih. Oke, tadi sudah, view ring-nya sudah. Ini min 30 apply, kemudian jangan lupa view ring-nya juga sama. Ya nih. Tampilannya grafiknya kita ganti wireframe. Oke, ini sudah muncul. Kemudian kita AL lagi, AL. Kita lihat lagi nih. Yang baris ini, mau baris ini ternyata yang benar yang ini. Samakan ini, kita klikkan. Nah, ini juga sama, samakan, ini juga sama. Kemudian ini samakan, ini juga sama. Oke. Kemudian yang pada grid 3 ini atas. Oke. Grid 3 juga sama, yang benar ini samakan. Tadi ini double ya. Ini yang benar ini saya samakan. Yang benar ini saya samakan. Oke. Oh, sorry. Yang benar ini saya samakan. Nah, oke. Kemudian tadi ini double, saya klik dulu, saya delete. Oke, ada 2. Oke, kemudian di sini juga sama, yang grid 2 kita cek lagi. Grid 2 pas depan. Oke. AL ini. Nah, ini punya saya kan meleset nih. Punya saya meleset, klikkan ini. Oke, saya ulangi ini. Oke, masuk dia. Kemudian ini klikkan ini. Oke. Ini klikkan ini. Oke. Kemudian yang grid 1. Grid 1 sekarang adalah ternyata pada depan. Oke, grid 1 ini, oke, ini juga sama, ini juga sama. Oke, itu adalah cara menyamakan sebuah posisi bidang dengan cara align. Itu tadi cara membuat kolom pedestalnya. Sekarang bagaimana cara membuat footplate-nya? Cara membuat footplate-nya adalah dengan cara ini. Struktural, kemudian di sini ada isolate. Nah, no structural foundation family is loaded, belum ada yang di-loaded-kan ya, belum masuk ya. Apakah kamu ingin load? Ya, oke, kita load dulu. Kalau ada yang load family berarti pakai yang structural foundation. Nah, ini. Kalau misalnya nggak ada family-nya, kalian bisa lewat insert seperti tadi. Di sini load Autodesk family, ya. Kemudian kalian di all result ini kembali dulu, sorry. Kemudian di sini ada structural foundation ya. Cari yang namanya adalah ini nih. Footing rectangular load. Setelah itu baru kita klikkan, di sini sudah muncul. Oke, sebentar tadi ya, struktur. Di sini tadi isolate. Nah, sudah muncul nih. Edit type seperti biasa, duplicate. Kita ganti nih. F80 80 misalnya footpath 80 80. Oke, berarti ini kita ganti nih width-nya 80, length-nya 80, height-nya misalnya kita ganti 30 gitu ya. Apply, oke. Nah, caranya bagaimana? Tempatkan bebas saja nih. Di sini ada nih. Kita berada di lantai 1 ya tadi ya. Berada di lantai 1, kemudian klikkan dulu ya. Saya klikkan dulu misalnya di sini nih. Nah, bebas saja. Pas tengah aja klik. Nah, seperti ini. Di sini juga sama. Ya, belum terlihat, saya close. Nah, saya skip dulu. Kemudian saya lihat 3D-nya. Oh, ternyata sudah muncul ini. Ya kan? Sudah muncul 3D-nya. Kita cek dulu pada shot. Nah, pada shot ternyata ini posisinya adalah, saya klik di sini ya. Ternyata dia lantai 1, posisinya min 200.
Oke, tadi nggak kelihatan ya. Ternyata di sini setelah membuat footplot tadi ternyata nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kenapa? Kita cek saja pada view ringnya saja ya, atau ini kita lihat shotnya. Shotnya ternyata dia di bawah ini ya, di bawah sini nih ya. Berarti kita lihat lantai satu, kemudian kita edit view ringnya di sini bottom, kita mainkan lagi coba min 30. Apply, oke. Oh, ternyata muncul kan? Oke ini. Jadi di view ringnya ini footplot kita turunkan lagi apply ya. Oh, coba saya klik ya. Ya ini 200. Oh benar ya, 200 pada muka ini, muka atas footplot ini sudah benar ya, kalau kita lihat gambarnya ya. Ya coba ini, kita melihat ini ternyata benar nih, 200 ini turun lagi 30. Oke benar ya, kita buat ya, kita buat. Oke, ternyata dan juga ini footplotnya juga kita seharusnya kita turunkan saja, kita turunkan 20 ya, kita buat coba turun 20. Ini sudah benar. Lalu bagaimana cara buat yang lainnya? Sama tadi ya, kita selesaikan dulu untuk apa ini, untuk footplotnya. Oke, footplot oke, kemudian saya klikkan sini. Oke ya, nah lagi nih juga sama. Oke sini, oke ini juga sama ya, paskan mana nih, paskan tengahnya saja ya. Oke ini juga sama tengah, oke juga sama tengah. Oke, kemudian ini juga sama ini ya, tengahnya sini, tengahnya pada balok kolom pedestalnya ya, bukan tengah baloknya tapi tengah kolom pedestalnya juga mas, juga sama, cari tengah kolom pedestalnya, diklikkan. Oke juga sama, ini juga sama, klikkan pas tengah kolom pedestalnya, bukan kolom dindingnya, sekali lagi bukan kolom dindingnya, juga sama. Oke, kemudian ini saya klikkan dulu, nanti kalau ada yang salah baru kita AL lagi atau align lagi. Oke, kita cek. Nah ternyata ternyata saya skip dulu, ternyata posisi ini punya tetangga ya, jadi kita nggak boleh nih, nggak boleh untuk mendirikan bangunan di sini. Kita AL dulu, AL yang benar ini kita, nah ini juga sama. Ya sorry, AL satu-satu, ternyata ini juga sama, ini juga sama ya, tengah sana ini juga sama ya, ini sana, ini juga masuk, ini juga sama, klik ini masuk sana, ini juga sama masuk sana, ini klik ini masuk sana. Oke, ini klikkan sana. Oke, ini klikkan sana. Oke, ini juga sama, klikkan sana. Oke, ini klikkan sana juga. Oke, oke ini sudah ya. Oke. Ya, oke. Ini adalah cara membuat footplot ya, dengan cara tadi structure, kemudian isolate. Kemudian bisa kalian lihat 3D-nya, ini sudah benar, shotnya juga kita cek. Ternyata tadi saya ingin mengedit dulu, untuk slope-nya kita turunkan 20 cm. Caranya bagaimana? Bisa lewat 3D ini ya. Kemudian ini juga sama, saya klik kanan, select all instant visible seperti itu. Di sini ada start levelnya, pada startnya ini pada mana ya? Pada ini aja, geometrik, pada topnya ini, topnya kita min 20. Apply. Ya ini sudah turun. Kemudian yang apa ini? Ini juga sama semuanya ya. Pedestalnya kita turunkan juga sama, select all instant visible, pilih semua. Kemudian kita turunkan juga pada topnya ini ya. Topnya ini juga kita turunkan min 20. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti yang mulai di sini kita mulai dari untuk kolom lantai 1. Saya kira itu saja sementara untuk pelajaran untuk belajar membuat
foot platnya. Terima kasih.